warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'ina alladhina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan ila hadrati jami'i masyayikhina wa syayikhi suyukhina wa mu'allimina wa sadidina min abaina wa ummatina auladina wa auladi auladina wa talamidina wa sairi man khandur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa nakhusu bi dzikri la hadrati mu'allif hadzal kitab al-qutbul rabbani al-imam Abdul Mawahib Abdul Wahab Asy-Sya'rani ghafarallahu dzunubahum wa nawwara ruhahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi alamatil khair. Faslun utawi iki ku fasal fi alamatil khairi ing dalem nerangake pira-pira tandane utawa tetengere kebagusan. Qala alaihi salatu wassalam. Qala was dawuh sapa alaihi salatu wassalam. Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Alamatu sabri utawi pira-pira tandane sabar iku husnus sarirati baguse rahasiane atine wong indallahi ana ing ngersane Allah wa husnul khidmati lan baguse pelayanan. Tanda-tanda kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, alamatu sabri husnus sarirati indallah wa husnul khidmati. Tanda bahwa orang itu bersabar, yakni bagusnya, hebatnya dia menyembunyikan atau tidak mengungkapkan rahasianya, atau hanya menyembunyikan rahasianya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagusnya pelayanan, artinya bahwa tanda orang itu bersabar, yakni mampu menjaga dirinya, menjaga tindakannya, mampu menahan dirinya, menahan hatinya untuk tetap tawajuh kepada Allah. Bagusnya dia tetap menjaga rahasia batinnya di sisi Allah. Artinya orang itu diperlakukan apapun, atau seburuk apapun orang lain memperlakukan dia, dia tidak membalas. Dia tetap menyembunyikan rahasianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap menjaga rahasia-rahasia batinnya di sisi Allah taala. Karena memandang bahwa semua ujian itu datangnya dari Allah, baik itu berupa pujian ataupun celaan ataupun hinaan.
Orang yang benar-benar mengenal Allah, maka dia akan berusaha sekuat tenaganya, berusaha sebaik mungkin untuk tidak lepas dari tawajuh memandang apapun yang diperbuat oleh Allah kepadanya, entah itu melalui perantara makhluk-makhluknya. Dia tetap menjaga rahasianya di sisi Allah, sehingga tidak diungkapkan kepada selain Allah. Dia menjaga hatinya hanya tetap untuk syuhud kepada Allah, sehingga dari bagian rahasia-rahasia itu tampaklah pada cermin perilakunya dia bersabar menghadapi ujian dari Allah, apapun bentuk ujian itu. Dan termasuk di antara tanda sabar itu adalah bagusnya pelayanan. Salah satu contoh apabila seseorang itu beribadah kepada Allah, dari mulai satu misal sholat, dari mulai sholatnya yang hanya sebatas menggugurkan kewajiban, dari sholatnya yang hanya pengetahuan sebatas gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan, kemudian diperbaiki atau beranjak naik dari sholat yang hanya sekedar kewajiban menjadi kebutuhan, dari sholat yang hanya sekedar gerakan-gerakan dan bacaan dilengkapi dengan pengetahuan-pengetahuan, baik itu pengetahuan secara hukum fikih atau pengetahuan-pengetahuan tentang hakikat ubudiyah yang dilakukan, tentang tasawufnya. Semakin seseorang itu memperbaiki kualitas ibadahnya, maka menunjukkan semakin bagusnya pelayanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin orang itu tidak memperbaiki ibadahnya atau abai dengan ibadahnya, menunjukkan tanda bahwa dia tidak jujur dalam melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya berharap nikmat, hanya berharap pemberian-pemberian dari Allah, sedangkan yang dipersembahkan kepada Allah hanya sekedar ala kadarnya, tanpa ada perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas dalam ubudiyah ataupun penghambaan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk tanda orang sabar, yakni selalu meningkatkan kualitas ibadahnya. Di samping bagusnya dia menyembunyikan rahasia hatinya hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang semakin berpikir tentang kualitas ibadah, maka kualitas hidupnya pun akan semakin berubah menjadi lebih baik. Apapun yang kita perlakukan terhadap Allah, maka itu akan berdampak atau berimbas kepada kehidupan kita sehari-hari. Maka disinilah Rasulullah memberi isyarat bahwa termasuk tanda kesabaran itu adalah pandai dalam menyimpan rahasia, atau bagusnya rahasia batinnya di sisi Allah. Artinya dia mampu menahan cobaan, mampu menahan ujian dari orang-orang di sekitarnya karena memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagusnya dia dalam melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin meningkatkan kualitas pengetahuan ibadahnya. Maka Rasulullah dalam hadisnya menyatakan, Allah benci dengan orang yang pandai dalam pengetahuan-pengetahuan duniawi, urusan-urusan duniawi mahir, sedangkan urusan-urusan ukhrawi dia bodoh. Untuk memahami ibadahnya dia bodoh.
Itu Allah paling benci dengan hamba yang demikian. Apalah artinya kalau seseorang itu pandai, tapi dalam urusan duniawi, urusan-urusan yang tidak memiliki nilai ibadah atau nilai-nilai penghambaan sebagai bukti ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya? Karena yang di sisi Allah, yang dilihat oleh Allah itu adalah kualitas ibadah yang nantinya akan memunculkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan dua contoh yang sangat-sangat luar biasa bagi seorang hamba yang hendaknya harus berpikir ulang bagaimana orang itu bisa dikatakan sabar menurut batasan-batasan yang diberikan oleh Rasulullah SAW melalui tanda-tandanya bahwa orang itu bersabar. Ya Ali yuhi Ali lil mukmini iku kedue wong mukmin. Salah satu alamatin utawi telu pira-pira tanda. Wahai Ali, bagi orang mukmin itu mempunyai tiga tanda, mempunyai tiga ciri-ciri utama atau ciri-ciri pokok bahwa dia benar-benar orang mukmin. Rupane salah satu alamat bughdul mali, benci nang bondo. Wa bughdun nisa'i lan benci nang wong wadon. Wa bughdul kalami lan benci paduan fi a'radin nasi ing dalam pira-pira kehormatane menungso. Wahai Ali, orang mukmin itu mempunyai tiga tanda. Satu, membenci harta. Dalam artian membenci harta adalah ketika seseorang itu merasa harta yang dimilikinya itu semakin membuat kualitas ibadahnya menurun. Ketika seseorang itu merasa bahwa aktivitas kerjanya sudah memakan banyak waktu sehingga waktu-waktu ibadahnya semakin berkurang. Ketika seseorang itu merasakan bahwa harta benda yang dimilikinya membuat pikirannya hanya terpaut dengan bagaimana mengumpulkan harta itu, bagaimana membagi, membeli ini, membeli itu, tapi tidak menjadi sarana untuk ibadah kepada Allah. Apa yang dicari dari harta bendanya itu, apa yang diusahakan dari kerjanya itu, tidak dijadikan sebagai sarana untuk semakin memperbaiki ibadahnya. Maka ketika muncul rasa benci seseorang itu terhadap harta bendanya karena alasan hal-hal yang demikian, maka itu tanda bahwa dia seorang mukmin. Yang kedua, wabudun nisa'i lan geding nang wong wadon. Artinya tanda seorang mukmin itu, di antara tanda seorang mukmin itu dia benci dengan perempuan adalah kita ketahui bahwa perempuan itu dijadikan Allah sebagai ujian untuk kita. Perempuan itu termasuk bagian dari perhiasan dunia. Perempuan itu termasuk bagian dari syahwatnya dunia. Makanya dalam surat Ali Imran diisyaratkan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir wal muqantarati minadz-dzahabi wal fiddat. Dijadikan perhiasan bagi manusia itu cinta dengan anak-anak, cinta dengan perempuan, artinya istri-istrinya. Ketika seseorang memahami bahwa kecintaannya kepada perempuan
Ya, karena itu bagian dari penyakit. Ya. Makanya dalam satu hadis riwayat Al-Baihaqi itu disebutkan begini. Ahbib habibaka yawmamma asa ayyakuna baghidaka yawmamma. Wa abghid habibaka yawmamma asa ayyakuna habibaka yawmamma. Cintailah kekasihmu biasa-biasa saja. Karena bisa jadi suatu saat dia akan menjadi musuh bebuyutanmu. Dan bencilah dengan musuhmu biasa-biasa saja. Karena bisa jadi suatu saat dia menjadi sahabat karibmu. Ya. Makanya dalam satu riwayat dalam Sahih Bukhari diriwayatkan bahwa ketika Sayyidina Umar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, tidak ada di dunia ini selain diriku sendiri yang aku cintai kecuali engkau dan Allah." Maka ditegur oleh Rasulullah SAW, "Wahai Umar, bukan begitu. Orang yang cinta kepada aku dan Allah, hendaknya dia mengatakan tidak ada di dunia ini yang lebih aku cintai daripada Allah dan Rasulnya, melebihi Allah dan Rasulnya. Itu baru benar." Maka disinilah, karena godaan seorang perempuan itu adalah fitnah terbesar. Kalau kita merujuk pada sejarah-sejarah masa lalu, hancurnya suatu bangsa, hancurnya suatu peradaban karena perempuan. Artinya kebencian di sini bukan berarti kita harus menanamkan kebencian, tidak. Kita harus waspada dengan tipu daya, tipu muslihat perempuan. Makanya dalam surat Yusuf diisyaratkan, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu luar biasa. Inna kaidakunna azim. Kita lihat bagaimana bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam tergoda oleh bujuk rayu Ibu Hawa. Sekalipun itu adalah skenario-nya Allah, tetapi Allah membuat skenario seperti itu dengan tujuan, itulah sifat-sifat yang melekat pada diri seorang perempuan. Merajuk, merayu, sehingga kemudian menjadikan Adam terlena dan diturunkan oleh Allah ke bumi. Berikutnya, Namrud menikahi ibunya sendiri, Semiramis. Awal dari kehancuran dari Namrud adalah ketika dia menikahi ibunya sendiri. Kemudian perdebatan yang terjadi antara dia dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya disinilah awal-awal kehancuran suatu bangsa itu karena perempuan. Artinya seorang mukmin, tanda bahwa dia orang mukmin, membenci perempuan, artinya mewaspadai bahwa tipu daya seorang perempuan itu sungguh luar biasa. Kita lihat banyak sekali pelakor-pelakor. Makanya bukan berarti bahwa diciptakan Allah sebagai seorang perempuan itu termasuk makhluk yang apes, tidak. Tapi karena sosok perempuan itu di dalamnya disematkan sifat-sifat yang memang ditujukan untuk menggoda. Ya, sifat-sifat itulah. Kalau kita lihat seorang lelaki merajuk, merayu tuh, ngalem, manja juga nggak pantas. Tapi kalau itu perempuan ngalem, manja, merajuk, merayu, ngambek, itu pantas karena sifatnya memang dikemas oleh Allah sedemikian rupa. Wabughdul kalam, yang terakhir, wabughdul kalam fi aradin nas. Benci melakukan perdebatan hanya demi mempertahankan kehormatan di hadapan manusia. Itu tanda-tanda dari bahwa orang itu beriman kepada Allah adalah membenci harta benda yang membuatnya lalai dari ibadah, membenci perempuan yang demi menjaga dari tipu dayanya,
dan membenci, berdebat tentang kehormatan di hadapan para manusia. Ya aliyu ya alil akili ku tetep kedhe wong duweni akal. Salah alamatin utawi telu pira-pira tandha. Siji al-isti'anatu. Amreh pitulung bidunya kelawan donya alal akhirati ngatasi akhirat. Wahtimalul jafal lan nanggung wangkot. Wasabru ala syadaidi lan sabar ing atase pira-pira kesengsaraan. Wahai Ali, orang yang berakal itu mempunyai 3 tanda. Orang yang akalnya hidup itu mempunyai 3 tanda. Pertama, al-isti'anatu bidunya alal akhirah, yaitu menggunakan harta benda dunianya untuk tujuan akhirat. Wahtimalul jafa, menahan diri, betah nih, menahan diri dari sifat keras kepalanya orang lain. Artinya bersabar menghadapi perilaku buruk orang lain. Itu tanda bahwa dia orang cerdas. Karena kalau dilawan ya tidak akan selesai. Yang ketiga, wasabru ala syadaidi, bersabar dalam hal urusan yang membuat sulit. Bersabar terhadap hal-hal yang sangat membuat susah. Bersabar terhadap hal-hal yang menyulitkan kehidupannya. Bersabar terhadap hal-hal yang membuat dirinya harus tetap bekerja keras. Ini adalah ketiga tanda dari ciri-ciri orang yang berakal. Walil alimi lan iku tetep kedhe wong alim salah su alamatin utawi telu pira-pira tandha. Rupane salah alamat sidqul kalami, beneri omongan. Wajidinabul harami lan ngedoi perkara haram. Wa tawaddu lan tawaddu. Tanda orang alim itu ada 3. 1, omongannya benar. Artinya jujur. Wajidinabul haram, menjauhi hal-hal yang diharamkan. Wa tawaddu lan tawaddu, rendah diri. Itu ciri-ciri daripada orang alim. Walitaqi lan iku tetep kedue wong kang takwa. Salah su alamatin utawi telu pira-pira tandha. Siji, rupane salah su alamat yattaqi, wedi sapa wong al-kadhiba ing goro. Wal khabasa lan omongan kang kotor. Wajali sasyarri lan lelungguhan kang ala. Wa yad'u syatrul halali lan wong kang separone perkara kang halal. Waya da'u syatrul halali lan ninggal ing separone perkara kang halal. Makhafatan krana wedi ayyaqo ing tumiba yen to tumiba sapa wong fil harami ing dalem barang kang haram. Tanda-tanda orang bertakwa itu ada 3. 1, takut berdusta. Takut berdusta, menghindari bicara kotor. Kemudian yang kedua, menghindari majelis-majelis yang jelek atau teman duduk yang jelek. Bukan jelek secara fisik, tapi jelek dari segi perilaku. Menghindari berteman dengan orang-orang yang jelek dari perilakunya. Wa yada'u syatrul halali makhafatan ayaqa fil haram. Dan meninggalkan perkara
yang setengah-setengah dari yang halal. Ya, artinya subhat. Meninggalkan hal-hal yang subhat karena takut terjerumus kepada hal-hal yang haram. Ya, itu tanda bahwa orang-orang yang bertakwa. Ya Ali wa Ali li sidqi. Iku tetep kedue temen. Salah alamatin utawi telu pira-pira tondo. Rupane salah alamat kitmanul ibadati nyengitno ibadah. Wa kitmanu sedaqati lan nyengitno sedekah. Wa kitmanul maksiati nggih. Wa kitmanul maksiati lan nyengitno maksiat. Artinya apa? Tanda orang itu bersungguh-sungguh nggih, temen sidqu nggih. Satu, menyembunyikan ibadahnya. Kita hidup di zaman yang serba upload ibadah. Makanya dalam kitab Tanbihul Ghafilinya Al-Imam Abul Laits As-Samarqandi bahwa disebutkan satu hadis bahwa orang yang memamerkan ibadahnya entah melalui apapun, kalau sekarang melalui media apapun, maka suatu saat dia akan menghadap kepada Allah sedangkan Allah dalam keadaan marah. Dan Allah akan menuntut orang itu untuk meminta pahala kepada orang yang diniati untuk pamer ibadahnya, kepada orang yang dituju untuk pamer. Pertama adalah menyembunyikan ibadah. Ini termasuk amalia batin. Wakit manu sedekah, dan menyembunyikan sedekah. Sebagaimana yang saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Para ulama dulu itu sedekah siri, termasuk diantaranya adalah mereka baru diketahui bahwa dulunya merekalah yang selama ini mencukupi penduduk di sekitarnya, dan baru ketahuan setelah wafat, karena tidak ada lagi yang biasa memberi sembako atau uang-uang yang diselipkan di bawah keset, banyak hal, sehingga orang-orang curiga sampai selama hidupnya si ulama tidak ada satupun orang yang tahu, sehingga ketika ulama itu wafat barulah mereka menyadari setelah mereka tidak lagi menjumpai hal-hal yang biasanya terjadi ketika ulama itu hidup. Itu kitmanus sedekah, wa kitmanul maksiat, dan menyembunyikan maksiat. Kenapa harus disembunyikan? Karena ketika kita bermaksiat kepada Allah, tapi Allah dengan sifat jamalnya menutupi kita dari pandangan orang lain, sehingga kita tetap tampak baik di hadapan orang lain, maka tidak perlu kita menceritakan bahwa kita pernah melakukan suatu kemaksiatan kepada teman, entah itu yang sifatnya masa lalu. Kita tidak perlu harus menceritakan kepada orang lain selama Allah menyembunyikan kemaksiatan kita. Selama kita menyembunyikan maksiat dengan tidak mengobrol, tidak dengan mencurhatkan kepada lain-lain, sehingga aman-aman saja dari pandangan orang lain, itu tanda bahwa kemaksiatan kita sedang ditutup oleh Allah, sehingga kita tetap tampak baik di hadapan orang lain. Maka tidak perlu kita harus mengumbar itu. Kalau Allah sudah menutup pandangan mata orang lain, sehingga melihat kita itu baik, tetap baik, padahal kita ini seorang pendosa, maka jangan sekali-kali mengungkapkan apa yang telah ditutup oleh Allah dari pandangan makhluknya yang lain. Bisa jadi itu membuat Allah akan marah. Bab as-sidqu ini termasuk bab-bab tentang akhwalul batin, termasuk dari bagian perbuatan-perbuatan batin. Ya aliyu lil abid wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi dariqatihim wa mu'afatim minal fidani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi
طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.